Udah berapa lama? Sudah 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Iya, 4 tahun kan. Umur Masih 18 masih 18 tahun. tahun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat para sahabat Sabun Desa. Mengatakan bahwa sebenarnya NCT itu apa sih? Ya, NCT itu sebenarnya hal-hal yang negatif yang dipikirkan oleh otak ketika tubuh ini merasakan sesuatu. Ketika tubuh ini merasakan suatu sensasi yang seakan-akan itu adalah penyakit. Makanya kebanyakan 80% penderita GERD itu mengalami yang dikatakan anxiety, mengalami panic attack, kecemasan yang berlebihan. Kenapa? Karena di saat asal lambung mereka naik, otomatis kan menimbulkan berbagai macam sensasi yang dirasakan. Disitulah muncul kepanikan. Otak akan mencari sesuatu hal, seakan-akan dia menganalisa hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi pada dirinya. Seperti ketika dia dadanya terasa panas, otomatis otak akan bertanya, jangan sampai, jangan ini ya penyakit yang saya derita ini. Apa yang saya alami ini adalah penyakit yang berbahaya. Terus muncullah sensasi seperti keliengan, detak jantung tidak beraturan. Saya menganggap dirinya bahwa dia penyakit jantung karena detak jantungnya kencang. Ya bagaimana tidak kencang kalau pikiran kalian itu terlalu negatif untuk berpikir hal yang belum tentu terjadi seperti itu. Misalkan ketika kalian merasakan seperti sesak, ketika salah lambung kalian itu naik terus perasaan kalian sesak, menganggap bahwa ini adalah penyakit paru-paru, bahwa saya ini terkena asma. Memang kenyataan yang dialami ketika naiknya GERD itu nafas terasa ngos-ngosan. Itu karena apa? Ketika asal lambung naik, otomatis dia mengenai dekat organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Dan ketika pikiran panik, detak jantung akan meningkat, seolah-olah kalian terkena penyakit jantung. Terus keliengan, keringat dingin. Disitulah kalian pasti akan berpikir yang jauh lebih parah lagi, jauh dari kenyataan yang kalian alami. Yang selama ini kalian cuma penyakit GERD, penyakit asam lambung, akhirnya kalian mengkaitkan dengan penyakit-penyakit yang tidak kalian miliki, tidak kalian alami. Sampai-sampai kalian share di Google, cari di Google gejala-gejala yang saya rasakan. Di situ muncul lagi, makin parah lagi, muncul lagi kecemasan kalian, muncul lagi pikiran negatif kalian. Akhirnya kalian terus, otak kalian terus mengingat hal itu sampai kalian tidak bisa tidur. Karena apa? Karena kalian sering share di Google, cari di Google, share di Google tentang penyakit kalian. Belum tentu kan gejala, mungkin gejalanya sama, tapi belum tentu penyakitnya sama. Biasanya kan penyakit seperti ini, gejala seperti ini, penyakit TB, gejalanya seperti ini, mungkin saja sama, tapi belum tentu penyakit itu sama. Gejala boleh sama, tapi belum tentu penyakit itu sama. Saya juga dulu seperti itu. Dan kadang saya berpikiran bahwa ketika saya merasakan suatu hal seperti ini, ketika saya merasakan sensasi seperti ini, saya anggap itu adalah suatu yang parah. Saya anggap bahwa diri saya ini tidak lama lagi. Saya anggap diri saya ini
sudah tidak ada apa-apanya. Akhirnya di saat saya tidur, saya kepikiran terus, jangan-jangan ketika saya tertidur, malaikat maut akan mencabut nyawa saya. Ketika saya tertidur, jangan sampai ada seseorang yang datang menghampiri saya. Akhirnya saya tidak bisa bertemu dengan yang namanya pagi hari. Tapi kenyataannya tidak. Besok bangun lagi. Paginya seakan-akan kita lupa dengan hal itu. Pas masuk maghrib, kita ingat lagi. Jadi berhentilah untuk selalu berpikiran negatif dengan sensasi-sensasi yang selama ini kalian rasakan. Pikiran negatif itu yang susah dikontrol. Ketika kita mulai merasakan kesembuhan, merasakan sembuh dari GERD, ketika itu pula pasti ada perasaan negatif yang muncul. Entah itu karena di saat kita terserang ketika merasakan sensasi GERD seperti panas di dada, mual, tenggorokan kayak ada yang mengganjal, terus tiba-tiba ketika kita sembuh, kita mulai diambil kesembuhan, kita tidak merasakannya. Otomatis di situ kan pikiran kita bertanya-tanya, kenapa saya tidak merasakan seperti ini lagi? Padahal di saat saya dulu waktu terkena GERD, saya merasakan seperti ini. Di situlah muncul lagi kepanikan, muncul lagi perasaan ingin tahu bahwa apakah betul-betul saya sudah sembuh atau tidak. Dan anxiety itu bukan cuma karena orang dewasa ataupun di saat dia sudah berumah tangga, memiliki anak yang terserang anxiety. Tapi ada juga anak muda yang mungkin kalau nggak salah umurnya itu baru 18 tahun dia sudah kena anxiety, kena kecemasan. Makanya saya undang ke sini untuk kita tanya pengalamannya bagaimana, seperti apa yang dia rasakan. Awal mulanya dia kena karena apa? Oke, selamat sore bro. Sore. Jadi gimana ini penyakitnya, jadinya? Masih berjuang. Masih berjuang. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Ya, 4 tahun kan. Umur Masih 18. masih 18 tahun. Sudah 3 tahun, 4 tahun. Umur juga masih 18 tahun. Kalau umur saya sudah 31 mungkin wajar. Cuma dia umur 18 tahun terkena anxiety. Jadi gejala sebenarnya dari awal terkenanya itu seperti apa, gimana? Awal kena anxiety itu saat SMA kelas 1. Yang kelas 1. Saat itu ada masalah pribadi lah. Masalah pribadi. Mungkin tidak bisa Tidak bisa disampaikan dulu ya. nggak bisa. Saat itu saya ambil komik 7 saset. Kayaknya kalau kopi kan itu obat batuk atau obat apa pak? Kan kebanyakan cuma saya konsumsi untuk sebagai obatan Fly. Kayak pemabuk ya? Ya mabuk. Saya ambil 7 saset. Saya campur 3 gelas setengah. Saya kasih masukkan semua komik. Iya. Terus saya minum. Lama kelamaan, mulai dari bawah kaki sampai di atas gemetar, baru panas. Jantung berdebar-debar. Di pikiran saya itu saya mau overdosis, mati saat itu. Jadi mulai dari saat itu terbawa sampai sekarang ini. Jadi di saat malam hari gimana perasaannya? Pada saat malam hari bagus, tapi Di saat mau tidur bagus. Nggak ada apa-apa, tapi saya kena sakit lagi. Kena lagi sakit. Ya, saya cek di Google. Gejala-gejala penyakit apa yang diderita? Jantung berdebar, jantung tidur mulai tidak nyenyak. Mulai dari saat itu ya. Pada saat itu cek gejala. Ya, cek ke dokter ya. Ya. Saya cek juga di Google. Tanda-tanda kematian. Parah ya. Sama. Dulu waktu saya terkena anxiety juga seperti itu. Saya cek di Google tentang tanda-tanda kematian.
Nah, itu yang bikin parah keadaan. Oke. Cek tanda-tanda kematian. Gejalanya sama. Gejalanya sama. Saya pikir saya sudah lama lagi. Oh, sudah tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Saya rasa. Ini juga ya. Pada saat tidur tidak pernah yang nyenyak tidur. Tidak pernah yang tidur karena dihantui rasa ketakutan. Iya, rasa takut. Saya bilang sama mama, Iya. ibu bilang bawa saya ke dokter. Saya tidak bisa. Tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi. Bawa ke dokter, divonis anxiety disorder. Anxiety disorder. Nah, panik attack kecemasan yang berlebihan. Kecemasan berlebihan. Isi resep Obat. Ada alprazolam, ada asam, banyak merek, berbagai macam sudah diminum. Belum ada mencapai kesembuhan. Masih Ada sedikit sampai sekarang ini. berjuang. Jadi saya tanya. Saya tanya tentang pengalaman saya. Awal terkena saya sih itu di saat saya pertama kali merasakan itu yang dikatakan sensor tidur. Pas waktu maghrib, menurut saya waktu maghrib lah. Tiba-tiba saya itu merasakan seperti kayak keringat dingin. Saya kira telapak kaki saya itu ternyata dingin sekali. Terus gemetar. Tiba-tiba pas saat itu saya panik. Saya itu seakan-akan bahwa di depan pintu itu sudah ada malaikat maut yang datang menghadap nyawa saya. Terus berteriak pada diri saya bahwa umur saya tidak panjang lagi. Jadi pas saya kira itu hari cuma saya karena mungkin saya sering begadang, akhirnya tekanan darah saya turun. Saya coba beli obat penambah darah, susu beruang, madu, saya minum semua itu. Malah yang saya rasakan itu, saya katakan jantung saya ini tertekan. Saya katakan jantung itu mengumpat jauh lebih cepat dari normalnya. Jadi saya tunggu bahwa sampai kapan ini pagi hari cepat. Jadi malamnya saya sudah tidur. Mungkin saya tidur sekitar jam 4 subuh baru bisa tidur. Paginya saya mau ke rumah sakit, di check up, mau penenang. Saya untuk menghentikan detak jantung terlalu kencang. Jadi saya konsumsi 1 hari, dan saya makin sesak. Jadi besoknya lagi saya ke dokter, saya periksa, ternyata saya penderita asam lambung. Asam lambung karena pola makan saya itu hari tidak teratur. Saya jarang sarapan pagi, sering begadang, terlalu banyak konsumsi minum kopi. Jadi di saat itu saya mulai berhenti minum kopi. Sekitar berselang seminggu lagi tuh mulai lagi saya panik. Saya sudah mulai merasakan seperti mual, darah terasa terbakar, kadang gemetar, punggung sakit, telapak betis, pegal, kram. 6 bulan kemudian itu, sekitar 6 bulanan, saya terus konsumsi obat, mulai dari lansoprazol, Roma. Saya terakhir ke dokter Lili itu di saat masuk 2 tahunan. Saya ketemu dokter Lili, salah satu dokter spesialis yang ada di Makassar. Rupanya dia tanya saya bahwa sebenarnya asam lambung ini sudah mau sembuh, sudah terlalu parah, cuma karena pikirannya yang terlalu panik, selalu mengada-gada, selalu berpikiran aneh-aneh, selalu berpikiran menganggap dirinya bahwa tubuhmu itu memiliki penyakit yang parah, yang keras. Jadi saya tanya dokter Lili, dok, kira-kira jalan menuju kesembuhan seperti apa? Bagaimana caranya agar saya bisa sembuh? Terus dokter bilang, setiap dokter itu memberikan pelayanan yang terbaik, ingin menyembuhkan pasiennya, cuma pasiennya sendiri kalau memang dia tidak mau sembuh, dia tidak serius, maka susah sembuh. Jadi saya tanya, dok,
Alasannya karena seperti itu. Karena sembuh itu ada pada dirimu. Semua tubuh itu, organ tubuh itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Kecuali kalau pikirannya terlalu negatif, diselimuti rasa ketakutan, itu susah. Sama dengan penyakit yang menderita, kamu kan jenazah tidak merasakan dengar, tidak sombong, cuma anxiety yang merasa panik, ketakutan. Itu sebenarnya yang membuat pikiran kamu kacau, tidak tahu kemana arah hidupmu, seperti apa, hilang. Jadi selama ini ketika menjalani kehidupan yang diselimuti rasa ketakutan pada ketek, apa saja kalau bukan setiap hari di kasur, tinggal terus di kasur, di kamar, tidak ada aktivitas lain, menghilang dari kehidupan sosial, mulai tidak mau dengan tetangga, dengan teman, mengurung diri di rumah. Iya. Ada dengan alasan bahwa kalau saya di rumah saya bisa saya lebih aman di rumah. Lebih aman di rumah. Kalau di luar nanti takut kecelakaan, takut panik attack. Padahal kan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau kau takut keluar itu kau kan umur panjang. Tidak ada jaminan bahwa saya takut saya tidak mati. Ini namanya kematian sudah diatur. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dilebihkan, tidak bisa dikurangi. Pokoknya sudah ditetapkan. Nah, itulah sebenarnya kekurangan dari penderita anxiety, penderita kecemasan, menganggap bahwa ketika dia di dalam rumah, ketika dia berada di dalam rumah, dia akan merasa aman, dia akan merasa membaik. Padahal apa? Cuma memperburuk keadaan. Dia sudah tidak bersosialisasi dengan tetangga, tidak berbaur, selalu menyendiri. Akhirnya pikiran kemana-mana, pikiran tambah negatif. Tidak ada pikiran. Seharusnya ketika kita keluar rumah, kita mulai merasakan suatu keadaan yang berbeda, suatu suasana yang berbeda. Jadi sekitar sudah berapa lama konsumsi obat? Sekitar 4 tahun. 4 tahun lamanya. Iya. Sampai sekarang. Gila betul. Itu bukan penderita GERD, cuman dia penderita anxiety. Bedanya dengan penderita GERD, kepanikannya itu muncul ketika ada timbul sensasi yang diakibatkan oleh naiknya asam lambung. Cuma dia tidak beda. Dia sama sekali tidak memiliki riwayat asam lambung dan pikiran. Itulah yang membedakan sebenarnya. Jadi kalau kita pikir, makanya saya bilang tadi 80% penderita GERD itu memiliki penyakit anxiety. 20% yang penyakit penderita GERD tidak memiliki pikiran negatif, itu mulai cepat mudah sembuhnya. Tapi sebenarnya kalau kenyataannya sebenarnya tidak ada, di mana-mana itu pasti GERD itu ada, asam lambung itu ada pada diri setiap manusia. Mungkin karena suatu siklus, mungkin karena suatu pikiran, bisa dia stres, bisa dia gimana ya, telat makan, muncul lagi naik lagi asam lambungnya. Tapi kebanyakan yang memiliki penyakit anxiety itu pasti dia akan merasakan 1001 macam sensasi. Jadi kepingin sembuh. Mau sekali sembuh. Saya begini, ketika kita meraih kesembuhan, memang tidak semudah memberikan telapak tangan. Ada masanya, ada bertahap. Mulai dari di saat kamu sudah mengontrol pikiranmu, mulai tidak takut lagi ketika kamu keluar rumah, ketika kamu berkendara, naik motor, ketika kamu berpergian, atau ketika saat malam hari, ketika kamu mendengar berita tentang kematian, terus sudah hilang
terus kau cuekin Iya. bahwa yang meninggal itu sudah ajalnya. Pasrahkan diri, pasrahkan dirimu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada diriku itu sudah dengan Tuhan. Saya ini manusia biasa ya, itu yang bisanya Jalani saja. berusaha dan berdoa. Selebihnya Tuhan yang menentukan. Jadi biasanya kan kalau seperti penderita girl, ketika naik kepanikannya itu di saat dia merasa sensasi, di saat ketika naiknya asam lambungnya ada satu sensasi yang sangat seperti panas di dada, tenggorokan pahit, sakit kepala, kaki kram. Nah, sudah dia muncul kepanikannya. Tapi sebetulnya anxiety yang disebabkan karena GERD itu sudah jelas bahwa memang anxiety saya ini muncul karena asam lambung saya. Beda dengan penderita yang tidak memiliki riwayat GERD. Itu sebenarnya susah, yang lama sembuhan sebenarnya yang susah. Karena dia tidak memiliki suatu riwayat penyakit, tapi dia memiliki kepanikan. Nah, bedanya dia penderita GERD, kan dia sudah tahu. Saya penderita GERD. Setiap apa yang saya rasakan ini cuma sensasi. Kalau ketika dia sudah bisa mengontrol pikirannya, otomatis dia sudah bisa dikatakan sembuh dari anxiety. Nah, beda penderita yang tidak memiliki riwayat GERD, tidak ada penyakitnya terus memiliki kepanikan seperti itu. Jadi yang ingin bertanya, tulis saja komentarnya, nanti saya jawab satu persatu ya. Terus yang mau nelfon, mau cerita langsung, nanti saya simpan nomor WA saya dan nomor ininya, Instagramnya. Punya Instagram? Punya. Oh ya, nanti saya taruhkan Instagram di deskripsinya. Oke, gini. Jadi mulai saat ini jangan lagi sering banyak musyawarah hati. Hilangkan sebenarnya kontrol pikiran kamu bahwa saya ini sehat, saya ini tidak memiliki suatu penyakit. Ketika saya berpikiran bahwa saya ini memiliki penyakit, maka kamu jadi. Anxiety itu baru lingkaran. Ketika kamu masuk dalam lingkaran itu, kau terjebak di dalam lingkarannya. Jadi makanya ketika kamu keluar dari lingkarannya itu, lupakan apa yang kau rasakan. Anggap ini hanya sensasi, anggap ini hanya ujian, hanya cobaan bahwa Tuhan itu sayang kepada saya. Akhirnya dia memberikan saya satu penyakit untuk meninggalkan keburukan yang pernah saya lakukan. Itu. Dari penyakit ini saya belajar Ya. dapat hal positif. Ya memang sebenarnya seperti itu. Terkadang ketika kita terkena satu penyakit, kita mulai mengingatkan pada Tuhan bahwa selama ini terlalu banyak yang saya lakukan. Ambil ini sebagai pelajaran, ambil positifnya bahwa penyakit yang saya derita ini adalah teguran agar saya bisa lebih dekat lagi, bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu menurut saya pribadi, karena saya alami itu sekitar 3 tahunan, alhamdulillah sembuh. Mulai dari saya rasakan hampir bunuh diri, terpuruk dari keadaan, usaha membangkrut gara-gara penyakit ini. Akhirnya saya bangkit dari nol lagi. Gila, betul-betul itu saya bikin gila. Bikin bodoh-bodoh. Oke, di pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat para sahabat.